Banyak orang Kristen hidup dalam kebingungan tanpa mereka sadari. Di satu sisi, mereka membaca tentang hukum Taurat yang keras dan penuh tuntutan. Di sisi lain, mereka mendengar tentang anugerah yang bebas dan menyelamatkan. Lalu muncul pertanyaan ini, kalau sudah ada anugerah, untuk apa hukum Taurat? Kalau Taurat itu baik, mengapa Yesus harus mati di salib? Sebagian orang memilih satu dan membuang yang lain. Ada yang hidup di bawah hukum Taurat, ada juga yang hidup dalam anugerah murah tanpa pertobatan. Contoh, ada orang yang setiap hari merasa kalau hari ini saya gagal berdoa, gagal baca Alkitab, Tuhan pasti marah. Tapi ada juga yang berkata, Tuhan kan kasih anugerah, jatuh dalam dosa ya wajar, nanti juga diampuni. Dua-duanya sama-sama keliru, karena mereka memisahkan Taurat, salib, dan anugerah. Padahal Alkitab tidak pernah memisahkan Taurat, salib, dan anugerah. Ketiganya adalah satu cerita yang utuh, satu rencana keselamatan Allah sejak awal. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat bukanlah daftar aturan buatan manusia. Taurat adalah penyataan karakter Allah, yaitu kudus, adil, dan benar. Dalam Roma 7 ayat 12 berkata, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Masalahnya bukan pada Taurat, masalahnya ada pada manusia. Taurat menuntut kesempurnaan, tetapi manusia jatuh dalam dosa. Contohnya seperti ini, bayangkan kamu melamar pekerjaan di perusahaan besar. Perusahaannya berkata, kami butuh karyawan yang 100% jujur, 100% disiplin, dan tidak pernah melanggar aturan. Masalahnya, tidak ada manusia yang bisa mematuhi standar itu setiap saat. Bukan berarti standar itu jahat. Standar itu baik, tetapi kita tidak akan sanggup memenuhinya, karena akan ada salah satu yang akan kita langgar. Begitu juga hukum Taurat. Ia menunjukkan seberapa kudus Allah dan seberapa rusaknya manusia. Semakin kita melihat Taurat, semakin jelas satu hal, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah oleh usahanya sendiri. Fungsi Taurat, menyadarkan dosa. Dalam Galatia 3 ayat 24 mengatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Taurat tidak diberikan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menuntun. Contoh sederhana, kamu mungkin merasa sehat-sehat saja, tapi saat ronsen, dokter berkata, ada kanker di dalam tubuhmu. Dan ronsen tidak menyembuhkanmu, tetapi tanpa ronsen, kamu tidak tahu bahwa kamu sakit. Tanpa Taurat, manusia merasa dirinya cukup baik, dosa terlihat biasa, dan salib terasa berlebihan. Namun dengan hukum Taurat, dosa terlihat serius, hukuman terlihat adil, dan kita sadar bahwa kita butuh juru selamat. Dan Taurat berkata, engkau bersalah, dan manusia hanya bisa menjawab, aku tidak sanggup. Di titik inilah Injil mulai berbicara. Salib, jawaban atas Taurat. Salib bukan kegagalan Tuhan Yesus. Salib adalah puncak ketaatannya. Salib adalah tempat keadilan dan kasih Allah bertemu. Yesus tidak datang untuk membatalkan Taurat. Dalam Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bagaimana caranya? Yaitu Yesus hidup sempurna di bawah Taurat. Yesus menanggung hukum Taurat. Yesus mati sebagai pengganti manusia berdosa. Di kayu salib, keadilan Allah dipuaskan, kasih Allah dinyatakan, dan hukuman dosa ditanggung sepenuhnya. Salib berkata, hukuman dosa itu maut, dan sekaligus berkata, aku yang menanggungnya bagimu. Anugerah, keselamatan tanpa usaha. Anugerah bukan berarti Allah menjadi longgar terhadap dosa. Anugerah berarti hukuman sudah dibayar lunas. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anugerah berkata bukan karena kamu taat, kamu diselamatkan, tetapi karena Yesus taat, kamu dibenarkan. Taurat menuntut,
dan salib membayar, anugerah memberi. Inilah urutannya. Taurat menunjukkan dosa, salib menanggung dosa, dan anugerah menyelamatkan pendosa. Jika salah satu dipisahkan, maka Injil menjadi rusak. Kesalahpahaman umum. Taurat tanpa salib sama dengan agama, rasa bersalah, dan kelelahan rohani. Anugerah tanpa Taurat, hidup sembarangan, dosa dianggap ringan. Salib tanpa pertobatan adalah iman palsu. Injil sejati selalu utuh, dosa itu serius, salib itu cukup, dan anugerah itu mengubahkan. Anugerah tidak membuat kita bebas berdosa, tetapi bebas dari kuasa dosa. Penutup, hukum Taurat, salib, dan anugerah bukan tiga pesan berbeda. Mereka adalah satu cerita keselamatan daripada Allah. Taurat membawa kita ke titik putus asa, salib membawa kita kepada pengharapan, dan anugerah membawa kita kepada kehidupan yang baru. Jika hari ini kamu masih berusaha menyelamatkan diri lewat kebaikanmu, atau hidup sembrono dengan alasan anugerah, Injil memanggil kamu kembali kepada salib. Karena hanya di salib, keadilan dan kasih bertemu, kebenaran dan anugerah berpelukan, dan manusia berdosa dipulihkan. Amin. Terpujilah Tuhan.